Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran fisika untuk kelas 10 semester ganjil. Video pembelajaran ini masih membahas tentang kinematika gerak lurus, yaitu subbab dari gerak lurus berubah beraturan. Kompetensi dasar yang harus dimiliki setelah mempelajari bab ini bisa menganalisis besaran-besaran pada gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan keselamatan lalu lintas. Bisa menyajikan data dan grafik dari percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikutnya adalah uraian dari gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari situasi kendaraan di jalan raya. Pengendara kendaraan harus pandai membaca situasi jalan. Kapan dia harus memperlambat laju kendaraannya, kapan harus mempercepatnya, kapan harus berhenti. Nah, sehingga terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Definisi tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB adalah gerak lurus sebuah objek pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Benda yang bergerak dengan gerak lurus berubah beraturan mengalami perubahan laju atau kecepatan yang sama dalam selang waktu yang sama. Dirumuskan A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V itu adalah selisih kecepatan akhir dikurang kecepatan awal atau Vt min V0 dibagi dengan T. Jadi A sama dengan Vt min V0 per T, di mana A itu adalah percepatan dalam meter per second kuadrat, V0 kecepatan dalam meter per second, Vt kecepatan akhir dalam meter per second, dan T waktu yang diperlukan. V0 itu tadi kecepatan awal. Nah, persamaan tadi A sama dengan delta V per delta T atau sama dengan Vt min V0 per T, ini bisa kalian tulis menjadi Vt sama dengan V0 plus At. Nah, ini adalah persamaan suatu benda setelah persamaan kecepatan suatu benda setelah bergerak T second atau dikenal dengan kecepatan akhir. Nah, di dalam GLBB ini pun seperti juga di dalam GLB, kalian harus bisa membaca grafik, karena dari grafik tersebut kalian bisa menentukan kecepatan awal, kecepatan akhir, percepatan, dan jarak yang ditempuh. Berikut ini disajikan dua buah grafik. Grafik yang A itu adalah grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Nah, di mana bendanya dimulai dari keadaan diam atau dia tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Maka di sini grafiknya berbentuk seperti ini. Dan garisnya dimulai dari angka 0. Nah, sehingga daerah di bawah kurvanya ini merupakan segitiga. Nah, untuk yang B, bendanya ini sudah bergerak dengan kecepatan awal tertentu lebih besar dari 0. Nah, sehingga garisnya dimulai dari bukan dari titik 0 tapi dimulai dari atas. Kalau kita perhatikan bahwa daerah yang berada di bawah kurva ini berbentuk trapesium. Nah, berdasarkan grafik di atas, kita bisa menentukan jarak yang ditempuh objek
Yaitu dengan menghitung luas daerah di bawah kurva tadi, itu luas trapesium. Nah, kalian ingat luas trapesium itu adalah jumlah sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi, atau jumlah sisi yang sejajar dikali setengah tinggi. Nah, kalau dari grafik tersebut yang D, kalian perhatikan jumlah sisi yang sejajarnya ini adalah V0 dikurang 0 dengan VT dikurang 0, ya. Nah, sedangkan tingginya ini adalah T dikurang 0, ya, sehingga kita tuliskan V0 min 0 plus V1 min 0 dikali setengah T1 min 0, ya. Nah, tadi persamaan kita tulis kembali, S sama dengan V0 min 0 plus V1 min 0 dikalikan setengah T1 min 0. Nah, dengan mengambil nilai dari T0 min 0 sama dengan V0, V1 min 0 sama dengan VT, dan T1 min 0 sama dengan T, sehingga kita dapatkan S sama dengan V0 plus VT kali setengah T. Karena VT sama dengan V0 plus AT, nah sehingga kita mendapatkan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah rumus jarak yang ditempuh. Kalian perhatikan persamaan jarak yang ditempuh, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, menurut matematik, persamaan kuadrat ini berbentuk grafik seperti ini, melengkung ke atas, ya. Nah, apabila kalian menemukan grafik seperti ini, grafik hubungan antara S dan T, ini adalah grafik untuk GLBB, jarak yang ditempuh sebuah objek yang melakukan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya kita akan lihat hubungan antara percepatan jarak, kecepatan awal, dan kecepatan akhir. Kita sudah mendapatkan rumus kecepatan akhir atau kecepatan pada saat tertentu, VT sama dengan V0 plus AT, dan juga kita sudah mendapatkan rumus jarak yang ditempuh, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, apabila keduanya kita substitusikan, maka kita akan mendapatkan rumus 2AS sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, persamaan ini bisa kita gunakan apabila di dalam soal waktunya tidak diketahui. Maka untuk menentukan jarak atau percepatan atau kecepatan awal ataupun kecepatan akhir, kita gunakan rumus 2S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Selanjutnya, agar pemahaman tentang gerak lurus berubah beraturan ini lebih baik, ya, kalian lebih memahami, marilah kita lihat contoh-contoh permasalahan dalam gerak lurus berubah beraturan dalam bentuk soal. Nah, soal yang pertama, sebuah bola menggelinding ke bawah dari suatu bidang miring dengan percepatan tetap 3,4 meter per second kuadrat. Jika bola bergerak dengan kecepatan awal 3 meter per second, tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 5 detik. Nah, untuk memudahkan kalian dalam pengerjaan, kalian tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, dari soal tersebut kita tahu ada percepatan atau A yang besarnya 3,4 meter per second kuadrat. Kemudian ada juga kecepatan awal V0 sama dengan 3 meter per second. Dan ada juga waktu 5 second atau 5 detik. Nah, sedangkan tuliskan juga yang ditanyakan apa. Nah, yang ditanyakan di sini adalah VT, kecepatan bola setelah 5 second. Nah, kalian jawab. Tentunya untuk menjawab kalian harus tahu rumusnya. Tuliskan rumus yang akan kalian gunakan atau yang bisa kalian gunakan, rumus yang mana, ya. Ini rumusnya adalah VT sama dengan V0 plus AT. VT sama dengan V0 nya 3, A nya 3,4, T nya 5, sehingga VT nya atau kecepatan bola setelah 5 second itu adalah 20 meter per second.
Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah truk bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan dan jarak tempuh truk setelah 4 detik. Nah, seperti tadi kita tulis apa yang diketahui di sana. Nah, di sana truk ini bergerak dari keadaan diam sehingga V0-nya adalah 0. Kemudian ada percepatan 4 meter per second kuadrat. Ada waktu yang dibutuhkan atau waktu tempuhnya 4 second. Nah, sedangkan yang harus kalian cari di sini adalah VT dan jarak atau S, ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama kita cari kecepatan truk. Nah, untuk menentukan kecepatan truk, rumusnya yang bisa kita gunakan adalah VT sama dengan V0 plus AT, di mana V0-nya 0, A-nya 4, T-nya 4, sehingga VT-nya adalah 16 meter per second kuadrat. Ya, kecepatan truknya setelah 4 second adalah 16 meter per second kuadrat. Nah, jarak yang ditempuh oleh truk ini bisa kita gunakan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0 dikalikan T sama dengan 0 ditambah setengah A-nya 4, T-nya 4 dikuadratkan, sehingga jarak yang ditempuh oleh truk itu adalah 32 meter. Selanjutnya nomor 3. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 6 meter per second menjadi 20 meter per second sewaktu menempuh jarak 45,5 meter. Tentukan percepatan dan waktu tempuh mobil. Ya, diketahui V0 sama dengan 6 meter per second, VT-nya 20 meter per second, S-nya 45,5 meter. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah percepatan dan waktu tempuh T, A dan T. Nah, di sini dari soal tidak diketahui waktu. Maka untuk menentukan A, ini kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya 20 kuadrat sama dengan V0-nya 6 dikuadratkan 2 kali A kali 4, 5,5. Nah, sehingga 400 sama dengan 36 plus 91A. 400 dikurang 36 adalah 364 sama dengan 91A. Nah, sehingga A-nya sama dengan 364 dibagi 91, besarnya adalah 4 meter per second kuadrat. Kemudian waktu tempuh mobil. Nah, ini bisa digunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 20, V0-nya 6, A-nya 4, T-nya yang dicari. Nah, sehingga T sama dengan 3,5 second. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah benda bergerak dilukiskan seperti grafik berikut. Nah, ini tentang grafik. Nah, ini kalian perhatikan grafiknya ini adalah grafik perpaduan antara GLB dan GLBB. Bisa kita lihat dari ada bagian kurva yang miring, ada bagian kurva yang datar. Dari grafik di atas, hitung jarak dan perpindahan benda. Nah, sebelumnya kita harus data dulu biar memudahkan kita. Ya, kita lihat bagian per bagian. Saat 0 sampai 4 second, kalian perhatikan dari grafik ini, grafiknya atau kurvanya miring. Nah, berarti ini adalah GLBB, dia mengalami perubahan kecepatan. Kemudian saat 4 sampai 10 second, kalian perhatikan ini grafiknya datar, maka ini adalah grafik dari GLB, kecepatannya tetap. Saat 10 sampai 12 second, nah ini miring ke bawah,
Ya, ini juga GLBB karena miring saat 12 sampai 14. Ini pun masih miring ke bawah ya, di bawah apa? Di bawah sumbu X. Ini pun GLBB. Dan saat 14 sampai 16 second karena ini datar, maka kita simpulkan ini adalah GLB. Selanjutnya kita cari jarak atau perpindahan, yaitu dengan menghitung luas grafik. Nah, ada dua grafik, grafik atas, trapesium atas dan trapesium bawah. Nah, kita lihat untuk trapesium atas atau grafik atas ya. Nah, ini kita gunakan rumus L sama dengan setengah A plus B kali T. Nah, yang dimaksud dengan A ini adalah ini ya. Ini setengah A, ini nih. Dari 0 sampai dengan 12 ya. Kemudian B-nya dari 4 sampai 10 ya. Jadi ini adalah sisi-sisi yang sejajar. Nah, di mana A itu adalah 12 ya, 12. Nah, ini kan 12. Nah, sedangkan B-nya 10 dikurang 4 ini kan 6. Kemudian tingginya mana T-nya? Nah, T-nya ini adalah dari 0 sampai 6 ya, sehingga luas trapesiumnya setengah dikalikan 12 plus 6 kali 6 yang apa? Besarnya 54 ya. Nah, kemudian bagaimana dengan grafik bawah ya, trapesium ini ya. Nah, ini rumusnya sama, L sama dengan setengah A plus B kali T. Nah, A di sini mana? Nah, A di sini adalah yang ini ya, 16 dikurang 14 itu 2, dan B-nya 10 dikurang 12. Berapa 10 dikurang 12? 10 berapa nih? 16 dikurang 12. 16 dikurang 12 berarti 4 dikali 6. Nah, sehingga grafik bawahnya 24. Nah, untuk menentukan jarak atau luas ya, untuk menentukan jarak ini kalian tinggal lihat luas total dari grafik tersebut, karena jarak itu kan skalar ya. Jadi tinggal dijumlahin seluruh lintasan yang dilalui oleh benda, itu jarak. Jadi tinggal jumlahkan aja, tinggal totalkan aja seluruh luas dari grafik tersebut. Maka besar jaraknya yaitu trapesium atas tambah trapesium bawah, 54 tambah 24 78 meter. Nah, sedangkan untuk perpindahan, karena dia vektor ya, kalian harus perhatikan mana yang negatif, mana yang positif. Yang atas positif, yang bawah negatif ya, sehingga besar perpindahan ini adalah luas grafik atas dikurang luas grafik bawah ya. 54 kurang 24 sama dengan 30 meter. Ya, jadi harus kalian perhatikan bagaimana cara menentukan jarak dan bagaimana cara menentukan perpindahan. Ya, demikian video pembelajaran tentang gerak lurus berubah beraturan ini ya. Semoga bisa dipahami dan bisa dijadikan persiapan untuk menghadapi penilaian-penilaian di sekolah, baik penilaian akhir tahun, maksudnya penilaian semester maupun penilaian harian. Ya, demikian, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.